รอนะของมึง Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Welcome back with me Al in the home. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berasal dari Asia Tenggara, tepatnya dari negeri Gajah Putih, Thailand. Film ini berjudul My True Friend yang dirilis pada tahun 2012, disutradarai oleh Asajun Satakovic dan bergenre action. Film ini akan mengajarkan Anda bagaimana menjadi seorang lelaki yang sesungguhnya. Tidak akan banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Intro dulu. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang mahasiswa yang bernama Song, ini orangnya, dan cerita akan berfokus kepada dirinya. Di sisi lain, kita akan melihat dua orang mahasiswa lainnya yang sedang terlibat aksi kejar-kejaran dengan beberapa mahasiswa dari kampus lain. Karena merasa kelelahan, mereka berdua pun memutuskan untuk melawan mereka semua. Meskipun hanya berdua, tapi mereka berhasil mengalahkan semua mahasiswa dari kampus lain tersebut. Kembali ke Song yang saat ini sedang berada di kampus tempat ia sekolah. Dan saat ini Song sedang jalan bersama dengan seorang wanita. Wanita ini bernama Nem, ini orangnya. Tak lama kemudian kita akan melihat teman Nem yang datang. Dan wanita cantik ini bernama Dew, ini wajah glowingnya. Pertama kali melihatnya, Song langsung dibuat terbengong atas parasnya yang menawan. Di sisi lain, kita akan melihat dua orang mahasiswa yang terlibat bentrok di awal film tadi. Ternyata salah satu dari mereka satu kampus dengan Song. Dan pria ini bernama Gun, ini orangnya. Nem yang melihat Gun pun mengatakan kepada Song untuk jangan pernah bergaul dengannya. Karena Gun adalah salah satu murid nakal yang ada di kampus tersebut. Kemudian kita akan dibawa flashback 2 tahun lalu saat Gun masih di SMA. Dan saat Gun sedang mengikuti ujian akhir semester, salah satu temannya mengode dari luar sekolah untuk memberitahu Gun bahwa dua orang rekan lainnya sedang terlibat masalah. Dan Gun pun rela bolos saat ujian akhir demi membantu teman-temannya. Setelah insiden itu, Gun pun dipanggil oleh kepala sekolah. Sedikit pemberitahuan, Gun ini merupakan seorang anak dari orang tua kaya raya. Tapi karena pekerjaan orang tuanya yang terlalu sibuk, Gun pun hampir tidak pernah bertemu dengan orang tuanya. Saat Gun ingin dikeluarkan dari sekolah, asisten pribadi ayah Gun pun memberikan kepala sekolah tersebut sebuah cek yang berisikan sejumlah cuan dengan niat untuk menyogok kepala sekolah tersebut. Tapi Gun malah mengambil cek tersebut dan merobeknya di depan kepala sekolah. Dan Gun memutuskan untuk keluar dari sekolah tersebut. Scene berpindah ke kantin kampus di mana kita akan melihat Gun yang sedang berdebat dengan seseorang karena masalah antrian. Tak lama kemudian ada beberapa mahasiswa yang mendatangi Gun dan meminta Gun untuk menjaga sikapnya. Orang ini bernama Bear. Saat suasana semakin memanas, beruntung ada seseorang dosen yang melerai mereka. Selanjutnya kita akan melihat Song yang sedang memergoki saudaranya yang membawa seorang pria ke dalam rumahnya. Song pun sempat marah dengan saudaranya, tapi saudaranya malah memarahi Song balik dan berkata jika Song terus mencampuri urusannya, Song tidak boleh tinggal bersamanya lagi. Mendengar hal itu, Song pun langsung pergi dari sana. Dalam perjalanan, Song bertemu dengan Dew dan Dew mengajak Song untuk jalan-jalan bersamanya. Sampai di sebuah danau, Dew pun bertanya kepada Song kenapa ia memilih untuk tinggal dan bersekolah di sini. Dan kita bisa mengetahui apa alasan Song tinggal bersama dengan saudaranya. Ternyata ibu Song telah menikah lagi dan Song tidak ingin hidupnya dalam aturan. Dan Song pun memilih untuk tinggal bersama saudaranya demi mendapatkan kebebasan. Akibat pertemuan ini, Song pun mulai merasakan jatuh cinta dan memiliki perasaan khusus kepada Dew. Dan ini menjadi awal mula kedekatan Song dan Dew. Singkat cerita, kita akan dibawa ke sebuah klub malam. Di klub tersebut kita akan melihat seorang gadis yang bernama Elle. Elle ini merupakan adik kelas Gun di sekolah SMA-nya dulu. Elle pun mencoba untuk mengajak Gun berkenalan, tapi sebelum itu Elle harus meminum 2 gelas amer yang diberikan oleh rekan Gun.
Melihat hal itu, Gun pun mengajak El untuk keluar dan segera menghantarkannya pulang. Dan di sini kita bisa melihat Gun yang ternyata tidak seburuk yang kita kira. Di mana Gun memberitahu kepada El untuk jangan pernah lagi ke klub malam karena itu akan membuat orang tua El cemas. El pun akan menuruti permintaan Gun asal ia mendapatkan nomor telepon Gun dan bisa berselfie bersamanya. Singkat cerita, kita akan melihat Song yang sedang buang air kecil. Tak lama kemudian ada dua orang mahasiswa di mana dua orang tersebut menyiksa Song dan memperingatinya untuk menjauhi Dew. Tapi tak lama kemudian Gun datang ke sana yang membuat dua orang tersebut menghentikan aksinya. Sepulangnya dari kampus, kita akan melihat Gun dan rekannya yang sedang bermain bola. Di sisi lain, Song berjalan di dekat lapangan tersebut dan saat bola mengarah ke dirinya, Song mengembalikan bola tersebut dengan menendangnya dan mengenai salah satu rekan Gun sampai ia mimisan. Saat beberapa rekan Gun marah kepada Song, Gun berbeda dengan yang lainnya di mana Gun malah mengajak Song untuk bermain bersama. Setelah bermain bola beberapa saat, mereka pun beristirahat dan Song mulai berkenalan kepada mereka semua. Pria yang mirip seperti Serizawa di film Genji ini adalah Todd, dan tiga orang ini adalah Nick, La, Cham, dan yang terakhir ada Am. Tak lama kemudian, Bir kembali mendatangi Gun untuk menantangnya melanjutkan masalah kemarin di kantin kampus. Mereka pun melakukan duel secara jantan tanpa senjata. Awalnya Gun sengaja membiarkan Bir memukulnya, tapi kemudian Gun membalas pukulan demi pukulan sampai Bir menyerah. Tapi salah satu rekannya yang bernama Kang tidak terima dengan kekalahan Bir, dan dia langsung menyerang Gun dari belakang dan terjadilah sedikit bentrok di sana. Singkat cerita, kita akan melihat Song tengah berada di sebuah klub malam bersama dengan Gun dan rekan-rekannya. Tak lama kemudian Nick dipanggil oleh dua orang preman yang ada di tempat tersebut. Dan ternyata Nick sudah terbiasa dipalaki oleh dua orang preman tersebut. Gun yang melihat kejadian tersebut pun bertanya kepada Nick tentang siapa mereka. Saat Nick menjawab bahwa itu adalah seorang preman, Gun merasa tidak terima karena temannya sudah dipalaki oleh mereka. Dan Gun langsung mendatangi preman tersebut dan menghajarnya saat itu juga. Setelah itu Gun pun mengembalikan rokok milik Nick, dan dari sini kita sudah bisa menyadari bahwa Gun memiliki rasa persahabatan yang tinggi terhadap teman-temannya. Kemudian mereka pun sedikit berbincang-bincang sampai Gun mengajak Song untuk bergabung bersama geng mereka yang bernama geng Sperma. Anjir, apa tuh Sperma? Dan karena Song ingin bergabung dengan mereka, Song harus bertukar celana dalam dengan Nick sebagai sebuah peraturan di geng mereka. Song pun mengiyakan perkataan dari Nick dan ia mulai memakai celana dalam milik Nick dan Nick memakai celana dalam milik Song. จากนั้นเธอค่อยปลดกระโปรงลงอันนี้เธอไม่เหลืออะไรเลยนะเว้ยพันเสือกเสียว่ะ Singkat cerita, kita akan melihat geng Sperma yang sedang membicarakan hal-hal yang berbau tentang pencocok tanaman. Anjir, apa tuh? Tapi karena Nick tidak menghabiskan cerita tersebut, Kla pun berniat untuk melempar Cham, tapi Cham berhasil menghindar. Dan tipukan Kla mengenai anak dari sekolah lain yang sedang berkumpul, dan lagi-lagi mereka terlibat bentrok dengan anak sekolah lainnya. Keesokan harinya saat Dew sedang ulang tahun, kita akan melihat Dew yang menunggu Song untuk mengucapkan selamat dan memberikan hadiah kepadanya. Tapi tak lama kemudian mantan pacar Dew datang ke sana untuk mengucapkan selamat dan memberikan kado kepada Dew. Di sisi lain ternyata Song melihat hal tersebut yang membuat Song tidak jadi memberikan hadiah kepada Dew. Sad bro. Kemudian kita akan melihat Gun yang sedang mengejar Nem, dan di sini terungkaplah sebuah fakta yang ternyata Nem sangat membenci Gun atas kematian kakaknya. Karena jika saja kakaknya tidak bergaul dengan Gun, mungkin saja saat ini kakaknya masih hidup. Sebuah kesialan terjadi di mana di tempat tersebut terdapat Kang beserta rekan-rekannya. Kang pun menyekat Nem dan menodongkan pisau ke arah Gun, tapi beruntung Bir membantu Song untuk menyelamatkan Nem, dan di sini kita akan melihat kembali adegan kejar-kejaran diiringi lagu Thailand tapi bukan yang Weak-Weak. Setelah mereka lolos dari kejaran Kang, Nem malah menampar Gun dan segera pergi dari sana. Scene berpindah ke Song yang sedang galau di pinggir danau. Todd dan rekan-rekannya pun mencoba untuk menghiburnya. Malam harinya, Song, Gun beserta geng Supreme yang lainnya sedang jalan-jalan di kota. Di sebuah restoran, ia melihat pacar kakaknya yang sedang selingkuh dengan wanita lain. Tak terima akan hal itu, Song pun mendatanginya dan sempat berdebat dengannya sampai pada akhirnya keributan pun tak bisa terelakkan.
Karena Nick adalah orang yang cupu, ia pun tidak ikut terlibat dalam bentrok tersebut dan memilih untuk mengunci pintu mobil dari dalam. Sampai pada akhirnya polisi datang ke tempat tersebut dan saat geng Supreme ingin lari menggunakan mobil, bodohnya Nick tidak mendengar mereka dari luar hingga pada akhirnya mereka semua tertangkap oleh polisi. Akibat kejadian tadi, geng Supreme pun sekarang harus mendekam di penjara. Tak lama kemudian, Clark tak tahan lagi melihat wajah Nick karena dialah geng Supreme harus berada di penjara. Gun pun mencoba untuk menenangkan Clark, tapi Clark yang sudah terlanjur emosi pun mengeluarkan kata-kata yang seharusnya ia katakan kepada sahabatnya sendiri. Dan terjadilah permasalahan di geng mereka yang membuat mereka terpecah belah. Tak lama kemudian mereka pun dibebaskan karena keluarga mereka masing-masing menebus mereka. Tapi satu hal yang membuat Gun merasa kecewa adalah walaupun dia masuk penjara, kedua orang tuanya masih saja tidak datang dan malah memutus asistennya untuk mengurus Gun. คุณพ่อคุณแม่ไปสิงคโปร์ครับ Keesokan harinya kita akan melihat ibu dari Nem yang sedang memandangi foto anak lelakinya. Kemudian Nem datang dan seolah-olah menyalahkan Gun atas kematian kakaknya. Tapi ibu Nem menentang keras karena Nem menyalahkan Gun dan ibu Nem pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Nem. Pada saat kakaknya Nem masih hidup, ibu Nem mengetahui bahwa anaknya tersebut telah kecanduan narkoba sampai mencuri uang simpanan ibu Nem. Kemudian ibu Nem meminta bantuan kepada Gun untuk menyelamatkan anaknya. Sampai pada akhirnya kakaknya Nem dikeroyok oleh para pengedar dan saat Gun ingin menyelamatkannya, Gun telat datang untuk membantunya. Mendengar cerita ibunya, Nem merasa bersalah karena selama ini ia sudah seuzon kepada Gun. Scene berpindah ke Song yang mendapatkan telepon dari Nem untuk menghadiri acara ulang tahun Deo di sebuah klub malam. Kemudian di klub malam Song berencana untuk memberikan hadiah yang kemarin ia ingin berikan kepada Deo. Dan saat Nem ada di sana, Song dan Gun segera menghampirinya. Kemudian ada seorang wanita yang mendatangi Todd dan memberikan sejumlah uang kepadanya. Todd pun disuruh oleh wanita tersebut untuk menghajar seorang pria yang telah mencapakannya. Kembali ke Song yang sedang menemui Nem dan saat Song ingin menghampiri Deo, Nem berkata bahwa Deo sedang merayakan hari ulang tahun bersama dengan pacarnya. Dan damage dari perkataan Nem barusan melebihi sakitnya Eudora waktu belum di nerf. Anjir, kenapa jadi bobo Eudora sak? พี่ดิวเขามากับแฟน Kemudian Song kembali menemui Todd dan di sana Song meminum beberapa gelas Amer untuk melupakan dunianya saat ini. Kemudian Todd mengajak Song untuk membantunya menyelesaikan urusannya untuk memukuli seseorang yang disuruh wanita tadi. Dan saat Song melihat Todd bertarung, Song yang sudah kepalang hancur langsung melampiaskan masalahnya ke pria yang seharusnya menjadi target Todd. Dan ini adalah cara seorang pria untuk melampiaskan masalahnya, bukan buka sosial media dan menyindir seseorang dari sana. Cemen. Tak lama kemudian Gun dan Nem datang ke sana untuk menenangkan Song. Saat mereka pulang di tengah perjalanan, Gun dan Todd terlibat perdebatan di mana Gun berkata kepada Todd jika ia membutuhkan uang, seharusnya Todd berbicara kepada Gun karena bagi Gun uang bukanlah apa-apa, sahabat jauh di atasnya. Tapi karena Todd bukanlah tipe orang yang suka memperoroti temannya, Todd lebih memilih untuk menghasilkan uang dengan usahanya sendiri. Todd pun pergi dari sana dan mengembalikan semua barang yang telah ia pinjam dari Gun. แต่มันต้องหามาด้วยตัวกูอะ Singkat cerita, saat Gun dan Song sedang makan di kantin, Gun berkata kepada Song bahwa wajar bagi seorang lelaki bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat. Lelaki sejati hanya bertarung sampai ada seseorang yang memenangkan pertarungannya dan jangan sampai pernah membunuh seseorang. ไม่เอากันถึงตายหรอกเว้ย Kemudian Bir datang ke sana dan memberikan peringatan kepada Gun bahwa salah satu gangster di kota tersebut yang bernama Nick Buzzer sedang mengincar geng mereka akibat kejadian kemarin saat Song memukuli seseorang di klub malam dan ternyata orang yang dipukuli Song merupakan salah satu anggota Nick Buzzer. Scene berpindah ke Clay yang sedang berkumpul bersama dengan Am dan Cham. Tak lama kemudian ada dua orang yang mendatangi mereka dan memberitahu mereka bahwa teman mereka Todd telah disandra oleh Nick Buzzer. Dan jika mereka ingin Todd selamat, mereka harus membawa Song ke stadium malam ini. ไปเดี๋ยวบอกไอ้กันไหนสองนะให้ไปเจอกูตอนเที่ยงคืน Kemudian Am memberitahu Gun dan Song tentang masalah Todd. Mendengar hal itu, Song dan Gun langsung bergegas untuk menyelamatkan Todd. Saat malam tiba, geng Supreme datang ke stadium untuk menyelamatkan Todd dan di sini kita bisa melihat anggota Nick Buzzer yang memiliki anggota yang begitu banyak. Tapi tak lama kemudian, Bir beserta beberapa anggotanya pun datang ke sana dengan niat membantu Gun dan rekan-rekannya. Kemudian bos Nick Buzzer yang tidak disebutkan namanya tapi kita panggil saja John, di mana John membawa Todd ke hadapan Gun dan yang lainnya. John pun berkata untuk tidak perlu mengadakan keributan, cukup serahkan saja Song kepadanya dan mereka semua boleh pergi dari sana.
Tapi Gun melarang Song untuk menyadarkan diri dan memilih untuk melakukan tawuran terhadap Neck Buzzer. Dan terjadilah scan seperti film Crow Zero saat Genji melawan Serizawa, tapi bedanya mereka tidak berteriak hurrah, hurrah. Dan saat semua anggota dari dua geng tersebut tak mampu berdiri, kini hanya tersisa Gun dan John. Gun pun sama sekali tidak memiliki potensi untuk menang, sempat jatuh berkali-kali, tapi demi Todd, Gun terus berdiri, hingga hal tersebut membuat John bersimpati dan membiarkan mereka pergi dari sana. Saat ini mereka berkumpul di pinggir jalan dengan wajah yang sudah bonyok, dan karena rasa persahabatan geng Supreme, Beer memilih untuk menjadi anggota geng Supreme. ข้อหนึ่งเลยยอมปล่อยพวกเรามา แต่กูชอบนิสัยพวกมึงว่ะงั้นเพื่อนพวกมึงจะได้ไหมวะ Kemudian Kla mengunjungi Nick dengan niat untuk meminta maaf kepadanya, dan Nick pun menerima permintaan maaf Kla dan mereka kembali berteman. เพราะกูไม่เคยโกรธมึงเว้ย Scene berpindah ke Gun yang datang menemui El. Mereka pun saling berbincang layaknya orang pada umumnya, dan El meminta kepada Gun untuk jalan bersamanya pada malam tahun baru, dan Gun mengiyakan hal tersebut. Singkat cerita, malam tahun baru pun tiba. Saat Gun ingin pergi menemui El, rekan-rekannya pun melarangnya dan meminta Gun untuk menghitung mundur bersama mereka, dan setelah itu barulah Gun boleh menemui El. Di sisi lain, kita akan melihat El yang terus menunggu kedatangan Gun. Scene berpindah ke Gun yang akan menemui El. Tapi saat di parkiran, Todd, Nick, dan Song bertemu dengan Kang, dan lagi-lagi terjadi keributan di antara mereka. Saat Gun melihat hal tersebut, Gun pun turun dari mobil dan langsung membantu rekannya. Saat melihat Nick ingin ditusuk oleh Kang, beruntung Gun datang membantunya. Tapi beberapa bawahan Kang memukuli Gun yang membuat Gun harus tertusuk pisau oleh Kang. Dan setelah melakukan itu, Kang langsung pergi dari sana. Todd dan yang lainnya pun tidak menyadari bahwa Gun tertusuk, dan Gun bersikap biasa saja seolah-olah tak terjadi apa-apa. Saat Gun datang menjemput El, ini adalah batasan dari seorang Gun, dan dia langsung tak sadarkan diri di tempat. El pun langsung membawa Gun ke rumah sakit, disusul oleh rekan-rekan Gun yang datang ke rumah sakit tersebut. Setelah beberapa lama menunggu, kita akan melihat orang tua Gun yang datang ke rumah sakit. Saat dokter keluar, kita mendapatkan kabar buruk di mana nyawa Gun sudah tak bisa diselamatkan. Orang tua Gun yang mendengar hal tersebut berkata kepada dokter tersebut akan memberikan berapapun asal Gun bisa hidup kembali. Bodoh. ผมให้ล้านหนึ่งหมอต้องช่วยลูกผม Dan ini menjadi penyesalan terbesar terhadap orang tua Gun, di mana selama ini mereka tidak pernah memiliki cukup waktu untuk bersama dengan Gun. Sekalinya memiliki, Gun sudah beda alam dengan mereka. Di sisi lain, kita akan melihat Song yang berniat untuk balas dendam terhadap Kang, dan Song langsung pergi untuk mencari Kang. Saat Song menemui Kang, mereka pun langsung mengejarnya. Sampailah di sebuah stasiun, ternyata di situ ada John, dan Kang merasa bahwa John akan membantunya. Tapi ternyata John langsung memukul Kang dan mengeluarkannya dari Neck Buzzer, karena bagi John, lelaki yang bertarung menggunakan senjata tidak lebih dari seorang pengecut. ไม่ใช่คนของแก๊งไนท์บาซ่าอีกต่อไป คนที่มันใช้อาวุธมันหน้าตัวเมีย Kemudian Song langsung menghajar Kang, dan terjadilah duel one on one antara Song dan Kang. Tapi lagi-lagi Kang mengeluarkan pisau dan hendak menusuk Song, tapi Song berhasil mengembalikan keadaan, dan saat Song ingin membunuh Kang, Song mengingat perkataan Gun bahwa lelaki sejati hanya bertarung sampai menang dan tak akan pernah membunuh seseorang. Mengingat hal itu, Song pun mengubur dalam-dalam niatnya untuk membunuh Kang. Terakhir, kita akan melihat geng Supreme yang mulai pergi satu persatu, entah karena cita-cita atau cerita cinta. Aduh. Film pun berakhir dengan ending yang menganjingkan.
Secara keseluruhan filmnya sangat seru, mengajarkan kita bagaimana menjadi sosok seorang pria yang sesungguhnya. Tapi saya pribadi tidak suka dengan ending film ini. Kenapa Gun harus mati gitu? Kan bisa endingnya mereka semua sukses gitu, mempunyai pasangan masing-masing dan hidup bahagia. Tapi karena saya bukan sutradaranya, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pesan moral yang terkandung dalam film ini adalah tidak ada satu hal yang lebih berharga selain teman dan keluarga. Dan kalian jangan pernah meninggalkan seorang sahabat hanya demi uang. Saya Al mewakili seluruh anak nolep yang ada di Thailand mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.